Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya sampaikan bagi kita jemaat GPDL Sedaya Paku Ure, bahkan pun bagi masyarakat yang ada di Desa Paku Ure. Dan di pagi hari ini kita jemaat GPDL Sedaya Paku Ure adalah jadwal doa dan puasa, dan kesempatan ini jadwal dari seluruh tim altar yang ada atau pelayan altar yang ada di jemaat GPDL Sedaya Paku Ure. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Allah. Yakinlah dan percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang yang selalu merindukan kuasa pertolongan daripada Tuhan, orang yang selalu menantikan jawaban daripada Tuhan, orang yang selalu merindukan bagaimana pertolongan Allah yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita menjalankan tugas kerja kita, mari saudara-saudara jemaat GPDL Sedaya Paku Ure, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Yakin dan percayalah firman Allah ini adalah yang akan membuat kita berhasil. Firman Allah ini yang akan membuat kita beruntung dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tugas kerja kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Allah di pagi hari ini yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, saya akan bacakan kembali firman Allah ini untuk saudara. Akulah pokok anggur atau Yesuslah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan atau di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara-saudara, firman Allah pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan bagaimana kehidupan kita orang yang percaya, orang Kristen akhir-akhir ini. Apakah kita ada di dalam Yesus ataukah kita ada di luar kebenaran itu sendiri? Saudara-saudara, mencari Tuhan adalah satu persoalan yang pokok. Mencari Tuhan adalah satu persoalan yang sangat-sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Seperti makanan dan minuman, saudara-saudara. Makan dan minum adalah merupakan satu kebutuhan pokok bagi tubuh jasmani kita. Kalau kita hindari makan dan minum itu, sama saja kita akan masuk di dalam maut. Seperti juga dengan Yesus, Tuhan Sang Pencipta kita, adalah satu kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang inti, kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita menghindari Yesus, kalau kita menghindari Pencipta kita, kalau kita menghindari firman itu sendiri, sama saja kita mau menuju kepada jurang kebinasaan. Jadi saudara-saudara, pada intinya pada pagi hari ini, mari kita tetap melekat dengan Yesus. Mari kita tetap berada di dalam Yesus itu sendiri. Mari kita tetap berada di dalam firman itu sendiri. Karena sudah pasti saudara-saudara, kalau kita di luar Tuhan, kalau kita di luar Yesus, kita sementara menuju kepada ruang atau kepada jurang kebinasaan. Saudara-saudara, di sini firman Allah berkata, Akulah atau Yesuslah pokok anggur yang benar. Saudara-saudara, ini merupakan satu perumpamaan. Kalau kita baca ayat-ayat kebenaran firman Allah ini dari awal, dia berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus. Saudara-saudara, kebenaran firman Allah ini datang dalam setiap kehidupan kita, mengoreksi setiap kehidupan kita, membuat kita menyadari bahwa kita merenungkan setiap kehidupan kita saat ini. Apakah kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang setiap hari memanggil nama Tuhan, yang setiap hari berseru kepada Tuhan, yang di KTP kita orang percaya, orang Kristen. Mari kita merenungkan setiap kehidupan kita. Apakah kita orang percaya sementara ada di dalam firman itu sendiri, sementara ada di dalam Kristus Yesus itu sendiri, ataukah kita ada di luar Yesus? Saudara-saudara, ini merupakan satu peringatan Yesus, perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya bahwa di luar Yesus, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, jemaat GPD El Shaddai Paku Ure, mari kita renungkan setiap kehidupan kita. Walaupun kita dikatakan orang percaya, walaupun kita dikatakan orang Kristiani, mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kalau hidup kita di luar Yesus, tapi kalau hidup kita di luar firman, apakah hidup kita akan mengeluarkan buah yang baik? Di sini esensinya atau intinya adalah berbuah. Yesus mau menekankan satu buah, menekankan satu hasil dari setiap kehidupan kita. Ranting-ranting itu harus dibersihkan agar supaya apa? Mengeluarkan buah yang baik. Firman Allah berkata, akulah pokok anggur, atau Yesus pokok anggur yang benar, dan Bapakku pengusahanya. Ya, saudara-saudara, di sini membutuhkan satu tangan kasih yang membuat ranting itu bersih, membutuhkan satu tangan yang kuat untuk membersihkan setiap ranting-ranting itu agar supaya buahnya akan kelihatan. Sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, hari-harinya hidup di luar Yesus. Sudah menjadi orang percaya, tapi hari-harinya tingkah lakunya, tindakannya, kehidupannya berada di luar firman. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara mengingatkan dengan kebenaran firman Allah. Mari kita mengoreksi setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Kita merenungkan hidup ini. Walaupun kita menjadi seorang pelayan, walaupun kita setia di gereja, walaupun kita setia beribadah, tetapi mari kita kembali koreksi setiap kehidupan kita. Apakah kita hidup di dalam Kristus? Apakah kita hidup di dalam firman? Jadi saudara-saudara, di sini intinya adalah buahnya. Pagi hari ini, sepanjang hari ini, apakah saudara ingin berhasil? Sepanjang hari ini dalam tugas kerja kita sebagai orang yang percaya, sudah tentu kita ingin pekerjaan kita, kita ingin usaha kita, kita ingin apa yang sementara kita tekuni saat-saat ini, kita akan menikmati hasil dari setiap jerih lelah kita. Kita ingin menikmati hasil dari setiap jerih payah kita. Kita ingin menikmati hasil dari setiap apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Firman Allah berkata, kalau kita hidup di dalam Yesus, kalau kita tetap melekat di dalam pokok anggur itu, kalau kita tetap berada di dalam pokok anggur yang benar, yaitulah Yesus Kristus, maka firman Allah berkata, setiap ranting yang berbuah, setiap ranting yang dibersihkan, dia akan berbuah. Saudara-saudara, kalau saudara hidup di dalam Yesus, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka yakinlah dan percaya, setiap pekerjaanmu di sepanjang hari ini, setiap usahamu di sepanjang hari ini, pasti saudara akan melihat hasilnya, pasti saudara akan melihat buahnya apa yang sementara saudara kerjakan saat-saat ini.
Tetapi kalau kebalikannya, kalau kita di luar Yesus, kalau kita di luar Tuhan, kalau kita di luar kebenaran firman Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan sudah pasti tidak akan berhasil. Saudara-saudara, pagi hari ini atau saat-saat ini, kita masyarakat yang ada sementara menikmati berkat Tuhan lewat hasil atau buah daripada pohon cengkih. Dan yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan sudah kasih tanaman kita berbuah, pohon cengkih kita berbuah. Tetapi kalau kita melihat apa yang sementara kita alami saat-saat ini, sementara dalam pemetikan cengkih, hujan pun terus turun. Kita harus mengelola berkat Tuhan dengan begitu baik. Setelah kita petik cengkih, kita membutuhkan panas untuk membuat hasil atau buah yang kita dapat saat-saat ini untuk masuk kepada hal-hal yang luar biasa lagi. Tetapi saat ini saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menentukan panas dan hujan. Saya mau katakan pagi hari ini, di mana kita mau lari, kepada siapa kita mau meminta. Mari saudara-saudara, firman Allah berkata, mari kita tetap meminta, berdoa kepada Tuhan, agar supaya berkat yang sementara kita kelola saat ini akan kita nikmati sempurna, kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua jemaat GPDL Sadaya Paku Ure, mari kita renungkan setiap kehidupan saya dan saudara. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dialah pokok anggur yang benar. Dan setiap ranting yang melekat kepada pokok anggur itu akan terus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dengan tangan kasih Allah, dengan tangan kasih Bapa yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita, akan terus membersihkan setiap ranting yang harus dibersihkan, agar supaya Allah ingin ranting-ranting itu, Allah ingin, Tuhan ingin setiap ranting-ranting itu harus mengeluarkan buah, harus menghasilkan, harus mengeluarkan satu buah yang baik tentunya dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jemaat GPDL Sadaya Paku Ure, dimanapun engkau beraktivitas, dimanapun pekerjaanmu, tempatmu saat ini bekerja, maka kalau kita tetap terus melekat dengan Tuhan, kita tetap terus melekat dengan pokok anggur yang benar, maka yakinlah dan percaya apa yang kau kerjakan pasti dibuatnya berhasil. Haleluya. Saudara-saudara, tentunya ada tanda-tanda, ada indikasi orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Kita akan melihat orang-orang yang melekat dengan Tuhan, gerak-geriknya, tindakannya, tingkah lakunya, cara ucapannya, semua tentunya akan kita lihat orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya kita ingin berhasil. Mari melekat dengan pokok anggur, karena ranting itu tidak dapat dipisahkan dengan pokoknya. Ranting itu tidak bisa hidup tanpa pokok daripada pohon itu. Ranting itu tidak dapat berbuah tanpa melekat dengan pohon, dengan pokoknya itu. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saya mau katakan, mari
Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan tugas kerja sepanjang hari ini, mari kita ingat siapa pencipta kita. Tanda-tanda ini kasih orang yang melekat dengan Tuhan. Dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Dia akan selalu memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan dia. Dia akan selalu menghormati Tuhan dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Kalau kita bekerja, kalau kita beraktivitas, kita dahulukan Tuhan lewat doa kita, lewat permohonan kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Maka yakinlah dan percaya, apa yang sementara engkau kerjakan saat-saat ini, engkau akan berhasil. Kalau kita tetap terus melekat dengan Tuhan, kalau kita tetap terus melekat dengan firman itu sendiri, maka yakinlah dan percaya, Tuhan berkata, mintalah apa yang kau inginkan, mintalah apa yang kau rindukan, mintalah apa yang kau selalu inginkan saat-saat ini, maka Tuhan Bapa di sorga akan memberkati engkau. Mungkin engkau butuh pemulihan, mungkin engkau butuh kesembuhan, mungkin engkau butuh kekuatan, mungkin engkau butuh berkat daripada Tuhan. Usahamu dilancarkan oleh Tuhan, pekerjaanmu ditolong diberkati oleh Tuhan. Mari minta kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jangan lari dari firman itu sendiri, jangan keluar dari firman itu sendiri, tetapi mari berada di dalam firman itu sendiri, mari berada di dalam Tuhan itu sendiri, agar supaya apa? Pekerjaanmu, sakitmu, kelemahanmu, semua yang kau butuhkan dipenuhi oleh Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, sehingga yang lemah dikuatkan, sehingga yang saat-saat ini tertutup dan dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena pokok anggur itu adalah sumber segala sesuatu. Untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, kita harus melekat dengan pokok anggur itu. Untuk menghasilkan sesuatu keajaiban, mujizat, kesembuhan, pertolongan, kekuatan, itu datang dari Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu, ternyata kita orang-orang percaya tidak bisa lepas dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ketika ada ranting yang mulai kotor, ketika ada ranting yang perlu dibersihkan, maka tangan kasih daripada Allah kita, tangan kasih daripada Tuhan Yesus kita, Dia akan membenarkan kembali ranting itu. Dia akan membersihkan kembali ranting itu. Dia ingin ranting itu kembali berbuah. Mungkin saat-saat ini ranting itu mulai tidak berbuah. Mungkin saat-saat ini ranting itu mulai tidak menghasilkan karena kotornya ranting itu, karena sudah banyak yang menghambat pertumbuhan ranting itu sehingga tidak dapat berbuah lagi. Di sini ada tangan kasih Bapa yang akan membuat ranting itu bersih kembali, sehingga akan dia dapat berbuah kembali, dia akan dapat berbuah lebat kembali. Karena ada apa? Karena ada tangan kasih Allah, tangan kasih Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membersihkan setiap kehidupan kita. Karena dia tidak ingin ranting itu menjadi kering. Karena dia tidak mau ranting itu kering dan akan dibakar. Dia mau ranting itu tetap lebat berbuah, sehingga dia terus membersihkan dengan kasih-Nya. Kalaupun saat ini kita menyadari hidup kita telah jauh daripada pokok anggur itu. Kita menyadari kalau saat-saat ini kita mulai jauh dengan Tuhan. Kita menyadari kalau hidup kita saat ini tidak melekat lagi dengan firman itu. Kita menyadari kalau saat-saat ini hidup kita tidak ada lagi di dalam firman itu sendiri. Mari kita datang kepada
pokok itu. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Bapa yang dengan penuh belas kasihan, Dia mengasihi setiap kehidupan saya dan saudara. Dia siap membersihkan kembali kehidupan saya dan saudara. Dia siap memberikan satu hal yang luar biasa lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia siap membersihkan kehidupanmu agar supaya engkau aktif kembali, engkau dapat berbuah. Mungkin ada saat-saat ini yang lemah, mungkin saat ini yang lemah karena sakit hati, saat ini ada yang lemah karena ada masalah yang cukup berat. Mari ajarkan firman Allah. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Bapa. Dengan tangan kasih-Nya Dia akan membabati lukamu, Dia akan membersihkan setiap sakit hatimu, Dia akan mengobati engkau sehingga engkau dapat berbuah kembali. Haleluya, haleluya. Itulah gunanya kita tetap terus melekat dengan Tuhan. Kita sangat beruntung mempunyai Allah yang luar biasa yang mengasihi saya dan saudara. Saudara-saudara, kalau engkau saat ini jauh dengan Tuhan, engkau hidup saat-saat ini dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, engkau berada di dalam hidup-hidup yang selalu membuat hati Tuhan terluka, mari saat ini Dia akan memanggil kembali saudara. Dia rindu membersihkan kembali hidupmu agar supaya engkau berbuah kembali. Mungkin saat ini sudah ada jemaat, bahkan pun masyarakat yang tidak mau lagi bergereja, yang tidak mau lagi beribadah, yang tidak boleh mendengarkan firman Allah karena sakit hati, karena ada hal-hal yang membuat hati kita terluka. Tetapi firman Allah pagi hari ini mengajak saya dan saudara, Dia akan membersihkan kembali itu. Dia akan membersihkan setiap hati yang saat ini sudah dipenuhi dengan kepahitan hidup. Saat-saat ini Dia akan membersihkan kembali hatimu yang sudah hitam pekat karena satu hal yang membuat engkau kecewa, membuat engkau dendam, membuat engkau mendengki, marah kepada orang lain. Tetapi saat ini kita mempunyai Bapa yang luar biasa, dengan tangan kasih yang hebat, dengan tangan kasih-Nya yang mengasihi saya dan saudara. Dia akan membersihkan kembali itu, maka saudara akan kembali aktif dan akan menerima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan, jangan jauh daripada pokok anggur itu, maka kita akan berbuah. Pagi hari ini andalkan Tuhan dalam setiap tugas kerjamu, andalkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu, andalkan tugas dalam setiap usahamu, setiap jam, setiap detik, setiap menit di sepanjang hari ini. Mari kita ingin berhasil, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Karena hanya Tuhan yang mampu, karena hanya Tuhan yang sanggup, karena hanya Tuhan yang bisa memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Saya kini percaya ketika firman Allah disampaikan, ini adalah merupakan satu kebutuhan kita. Firman Allah datang membuat kita kembali kuat. Firman Allah datang, yang lemah menjadi kuat, yang bodoh menjadi pintar, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Haleluya. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara mengawali setiap tugas kerja kita. Kalau kita ingin hasil panen kita akan nikmati dengan sempurna, mari andalkan Tuhan. Jangan lupa dengan Tuhan. Tuhanlah yang sudah memberkati setiap hasil tanaman kita. Tuhanlah yang sudah memberkati setiap perkebunan kita. Jangan lupa dengan Tuhan. Saat-saat ini kita sementara menikmati berkat Tuhan lewat panen cengkih. Tapi saya mau ingatkan kita, jangan lupa dengan Tuhan. Kita butuh panas. Kepada siapa kita meminta? Hanya kepada Tuhan. Mari hormati Tuhan. Di setiap ada ibadah, ketika firman Allah disampaikan,
Ketika kita mendengarkan suara firman Allah itu sementara berkumandang, mari hormatilah firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Jangan kita kuat dengan prinsip manusia kita yang egonya cukup tinggi. Jangan kita kuat dengan pengalaman kita. Jangan kita kuat dengan apa yang kita miliki. Tetapi mari kita kuatlah di dalam Tuhan, karena Dialah yang sanggup membuat panas, Dialah yang sanggup membuat hujan. Semua ada di tangan Tuhan. Haleluya. Keyakinan percaya firman Allah disampaikan sudah memberkati kehidupan kita semua. Tidak ada cara lain selain kita melekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita berada di dalam firman itu sendiri. Haleluya Yesus. Kita akan berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku rasa damai. Haleluya Yesus Tuhan. Di dalam kuasa-Nya tiada yang sukar datang dan percaya di dalam namanya. Lagi dari awal nyanyikan pujian ini. Haleluya. Di dalam namanya, amin Tuhan, ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku rasa damai. Di dalam kuasa-Nya tiada yang sukar. Haleluya. Datang dan percaya di dalam namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya kudaskan kasih sayang. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya. Amin, puji Tuhan. Kan lagi katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kemenangan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Glory Yesus, haleluya, haleluya Yesus, benar Tuhan. Haleluya Yesus, glory Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang hebat. Segala hormat bagimu Yesus. Haleluya Yesus, glory puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory hanya bagimu Tuhan. Setiap pujian kami Yesus hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pemberitaan firman-Mu saat ini tidak ada yang lalu dengan percuma dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami menyadari Tuhan, tanpa kami melekat kepadamu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami yakin dan percaya kalau pokok anggur yang luar biasa, Engkaulah yang memenuhi setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami menikmati berkat-berkat tubuh jasmani rohani kami Tuhan. Kami percaya karena kami melekat kepada pokok anggur yang benar Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, biar Engkau yang terus meneguhkan setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu, agar kami terus melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga kami boleh menikmati janji firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap pribadi kami saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, di sepanjang hari ini Tuhan, kami akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Karena kami diberkati lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terus pegang tangan kami Bapa, agar kami boleh melakukan perkara yang besar bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau lebih pakai dia dengan heran dan hebat Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kehidupannya dia boleh pakai untuk lebih melayani-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan.
Apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya Tuhan, dalam rumah tangga pribadinya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkati juga seluruh keluarganya Tuhan. Biar berkat-berkat daripadamu Tuhan selalu mereka nikmati Tuhan. Hingga namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, sebelum kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, di dalam doa dan puasa kami di sepanjang hari ini Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau bawa dalam doa Tuhan, buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang kami kasihi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami angkat kepadamu buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biar Engkau curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau lindungi bangsa ini Tuhan. Engkau jaga bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Mulai dari Tuhan para pemimpinnya Tuhan, presiden, wakil presiden, sampai kepada jajaran kepemerintahannya Tuhan, Indonesia Maju yang ada Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan yang Engkau memberkati Tuhan, yang ada di pusat sana Tuhan, sampai kepada daerah-daerah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biar mereka boleh memiliki hikmat yang daripadamu Tuhan, hikmat kebijaksanaan kepintaran yang daripadamu, agar boleh mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang Engkau percayakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hingga namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh Tuhan jajaran kepemerintahan sampai kepada desa-desa, terlebih khusus Tuhan Sulawesi Utara Tuhan. Kau memberkati Tuhan, dari jajaran pemerintahan ya Tuhan, sampai di provinsi yang ada Tuhan, kabupaten yang ada Tuhan, bahkan Tuhan sampai di desa-desa, terlebih khusus kami berdoa Tuhan buat desa Pakuure Tuhan ini, Pakuure Raya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh desa Pakuure Raya ini, bahkan Tuhan jajaran kepemimpinan mulai dari hukum tua di setiap desa yang ada Tuhan, kepala jaga yang ada Tuhan, bahkan sekretaris desa yang ada Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, sampai kepada masyarakat yang ada Tuhan. Kami berdoa terlebih khusus buat desa Pakuure yang kami kasihi ini Tuhan, yang kami diami saat ini Tuhan, Engkau memberkati, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Buat pemerintah yang ada Tuhan, buat Bapak Hukum Tua yang ada Tuhan, Bapak Calvin yang ada Tuhan, Selang yang ada Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, sampai kepada keluarganya Engkau berkati Tuhan. Taruh hikmat yang daripadamu sehingga dia boleh menjalankan tugas aktivitasnya Tuhan sebagai pemimpin yang ada di desa ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan buat para jajaran kepemerintahannya, rekan-rekan pimpinan yang lain Tuhan, bagi sekdes yang ada, sekretaris desa yang ada Tuhan, bahkan Tuhan memberkati kepala jaga memeteng yang ada Tuhan, mulai dari jaga 1, jaga 2, jaga 3, jaga 4, bahkan Tuhan rekan-rekan kepemimpinan yang lainnya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, taruh hikmat kebijaksanaan yang daripadamu, kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh masyarakat desa ya Pakuure yang ada Tuhan, apapun yang menjadi tugas pekerjaan tanggung jawab mereka, mari Engkau memberkati dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu, janji firman-Mu yang masih berlaku dalam setiap kehidupan kami, dan namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat organisasi GPDI yang ada Tuhan, mari Kau memberkati yang organisasi GPDI mulai dari organisasi pusat yang ada di daerah yang ada Tuhan, wilayah yang ada sampai kepada gembala-gembala yang ada Tuhan. Mari Engkau memberkati mulai dari ketua yang ada sampai kepada rekan-rekan pimpinan yang ada Tuhan. Pakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya Tuhan organisasi GPDI terus berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, terlebih khusus kami buat dalam doa buat gembala kami, keluarga yang ada Tuhan, keluarga gembala di tempat ini, mau di Kodungan Luming Kewas yang ada Tuhan, bersama istri yang ada Tuhan, bersama keluarga yang ada Tuhan. Engkau memberkati terus hamba-Mu ketika Engkau mempercayakan kehidupan mereka untuk melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, pemagaran yang daripadamu, hikmat yang daripadamu, penyertaan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka ketika mereka melayani-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, seisi pastori Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, bahkan Tuhan sampai kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Tuhan, seisi pastori Engkau memberkati, biar namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu yang ada di GPD LSAD Pakuure Tuhan, baik sebagai
Membantu mimbar pelayan-pelayan yang ada, tua-tua sidang majelis jemaat, sampai kepada Tuhan, ketua-ketua rayon yang ada, ketua rayon Immanuel, Ebenezer, Hermon, dan Horeb, sampai kepada ketua-ketua wadah yang ada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka sebagai tiang-tiang penopang yang ada di GPDL Sadai Pekure Tuhan. Biar pengharapan yang daripadamu Tuhan selalu ada dalam kehidupan para pelayan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi tiang-tiang penopang yang berkenan kepadamu Tuhan. Sama-sama boleh memajukan pelayanan di tempat ini, sehingga namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para jemaat-jemaat GPDL Sadai Pekure Tuhan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, sampai kepada balita yang ada, bayi yang ada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu untuk menyenangkan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bertahan melekat pada pokok anggur yang benar. Kan kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan seluruh jemaat GPDL Sadai Pekure, hingga namamu yang dipuji, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus buat pelayan altar GPDL Sadai Pekure yang pada hari ini mensponsori doa dan puasa penyangkalan diri. Tuhan, yang Kau memberkati setiap pelayan altar yang ada Tuhan, mulai dari ketua yang ada Tuhan, sampai kepada rekan-rekan pimpinan, bahkan sampai kepada anggota-anggota pelayan altar. Tuhan, yang Kau memberkati setiap kehidupan pelayan altar. Kami menyadari sebagai pelayan-Mu Tuhan, kami memiliki banyak keterbatasan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau memilih kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, biar Engkau terus pakai kehidupan kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan sebagai pelayan altar yang ada Tuhan, agar kami terus boleh melayani-Mu Tuhan, memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu yang semakin kami tinggikan dalam setiap pribadi kami sebagai pelayan altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, kami terus taruh ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi rencana kami di sepanjang hari ini, pekerjaan kami, tugas aktivitas kami masing-masing di hari ini, kami hanya terus taruh ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau mampu menyediakan berkat bagi tubuh jasmani kami, bagi keperluan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau siap jalani hari ini Bapa, dan kami Tuhan, bagi yang melakukan doa puasa di sepanjang hari ini Tuhan, penyangkalan diri, mari Engkau memberkati, Engkau kuatkan lewat kuasa-Mu Bapa, agar supaya sepanjang hari ini kami boleh diam di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, melakukan penyangkalan diri ini Tuhan, sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan akhiri doa ini, kami buka doa puasa penyangkalan diri sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Jadi saudara-saudara, untuk diingatkan kepada kita pelayan altar yang ada, bahwa sepanjang hari ini kita sementara mensponsori doa dan puasa, dan nanti ada informasi-informasi yang akan saya bagikan di dalam grup komunitas kita. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.